Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka hasil hunting minggu-minggu ini. Sebagian masih kita cuci juga, sebagian juga masih belum kita bersihkan lagi karena ada yang dapat dari lokasi masih kotor. Nah, ini sebagian kita review yang kondisinya masih bersih, saudaraku. Yang pertama ini pusaka dengan warangka sandang walikat Mamas ya. Pusaka sandang walikat ini pakemnya Jawa Timur, saudaraku. Ya, Jawa Timur ini ya wilayah sampai Madura juga ada seperti ini. Ini model seperti ini namanya sandang walikat. Jadi sebelum era-era Mataram di Jawa Timur sudah ada warangka pakem namanya sandang walikat. Kita lihat pusakanya. Nah, ini kita mendapat pusaka dapur Pasopati lagi, saudaraku. Cukup jelas ya. Ini sudah kita cuci warangan. Jadi sudah bersih dari karat. Pasopati sudah beberapa kali kita bahas di YouTube, kita review ya. Pasopati itu adalah salah satu nama dapur keris lurus dengan ricikan sogokan rangkap 2, pijetan, kembang kacang pogok, kemudian jalen lambe gajah. Dapurnya keris lurus. Kalau mengacu pada filosofi dapur Pasopati, kalau dilihat dari cerita pewayangan, Pasopati adalah senjata pamungkasnya Arjuna. Arjuna salah satu kesatria Pandawa yang gagah berani, tampan, terkenal memiliki daya tarik tersendiri, karismatik. Banyak perempuan-perempuan yang suka kepada Arjuna dan sakti mandraguna. Sang Arjuna ini mendapat pusaka pamungkasnya yang bernama Pasopati ketika setelah selesai menjalankan tapa beratanya tirakat, disertai ujian-ujian, kemudian lulus, pada intinya diberi pusaka Pasopati oleh Bathara Guru, yang artinya pasuh itu artinya hewan, pati itu membunuh atau kematian ya, mati ya. Jadi filosofi dapur Pasopati diharapkan orang ini mampu membunuh sifat-sifat kehewanan yang ada pada dirinya. Sifat-sifat liar, yang dimaksud hewan ini liar ya. Jadi manusia yang baik itu, manusia dan hewan itu perbedaannya, kalau manusia itu punya akal, punya hati ya. Ini pada tataran akhlak dan pada tataran nilai-nilai budi luhur. Perbedaannya manusia dengan hewan ini apa? Kan kita bisa membedakan secara mendalam maupun mendasar ya, saudaraku ya. Dan Pasopati memang terkenal senjata yang sangat ampuh, bahkan mengalahkan Adipati Karna, yaitu saudaranya sang Arjuna ini dalam cerita pewayangan. Maka tidak heran dapur Pasopati memang menjadi buruan para pejabat biasanya. Jadi untuk menambah karismatik, menambah keyakinan, dan juga menambah keteguhan hati. Dengan cara apa? Ya harus bisa menerapkan filosofi-filosofi dapur Pasopati itu tadi. Membunuh sifat-sifat kehewanan, membunuh sifat-sifat liar yang ada pada diri kita. Di manusia ini ada beberapa unsur. Ada nafsu, ada amarah ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan unsur-unsur tersebut agar kita stabil. Dan kalau kita melihat dari pamor, ini pamornya pusaka ini Wasputa ya. Cuma di bagian ujung ini udah agak aus. Ya wajar, tangguhnya tangguh sepuh. Ausnya agak lumayan, korosi ya. Tapi ini tus original sepuh. Ada terlihat seloroknya, tapennya, pamornya terlihat masih sangat jelas. Pusaka seperti ini Pasopati dengan pamor biasa seperti ini saya kategorikan kelas pemula, saudaraku.
dibanding dari Pasopati yang pernah saya bahas sebelumnya, yang pamor miring itu. Nah, itu kelas masterpiece, meskipun aus, tetapi dari pamornya kita baca filosofi dan tuahnya, kastanya kita baca. Jadi Pasopati ketika pamor melumah seperti ini, kita anggap ini pamor beras kuta ya. Nah, beras kuta tapi ya bisa dikatakan pasir malelo ya. Kalau beras kuta sudah nggak ada buletannya, sudah jadi pasir malelo. Ini tuahnya kerejekian, tuah utamanya. Kalau kita baca dari pamornya. Tetapi dapur Pasopati ini meskipun ini pamor biasa, juga banyak kelas-kelas pemula yang memburunya. Jadi yang dimaksud pejabat ini bukan cuma pejabat tinggi, saudaraku. PNS itu pejabat jabatan paling biasa. Kan bisa naik jadi kabak, bisa naik jadi apa. Jadi kalau seperti ini kelas masih biasa. Kelas pusakanya cocok untuk orang yang bekerja di PNS ataupun orang yang bekerja meniti karir untuk menjunjung karirnya biar cepat naik, itu cocok. Nah, tapi kalau yang kemarin Pasopati yang kita sudah review itu kelasnya sudah tinggi karena dari pamornya, pembuatannya sudah sulit, pamor miring, dan pasti pamor miring itu udah golongan para bangsawan, saudara, para bangsawan. Jadi kita melihat pusaka ini kita apa adanya, real. Kalau pusaka seperti ini ya, ini bukan masterpiece biasa, tetapi original sepuh, bukan keris baru. Nah, bahkan kalau melihat keris-keris baru sekarang itu nilai maharnya juga cukup mahal-mahal ya, saudaraku, cukup tinggi. Jadi kadang-kadang bisa lebih mahal dari keris yang sepuh. Ya, karena pembuatan teknologi semakin canggih, terus bahannya sekarang ini keris-keris Kamardikan sudah menggunakan bahan meteor, ada yang menggunakan meteor Kamputres Del Sailo, ada yang menggunakan meteor Prambanan, ada meteor yang baru viral ini meteor Mojopahit. Teman-teman banyak membuat pusaka-pusaka Kamardikan. Kemudian yang kedua kita juga dapat, nah ini pusaka ini juga cukup, ini lumayan istimewa kalau menurut saya, meskipun tombak ya. Landaiannya baru, tutupnya ini juga baru, tapi wingit ini pusaka ini. Ini tombak Jangkung Luk 3 temuan. Anda amati detailnya, materialnya, fokus ya, ini ya, sudah fokus ya. Sangat wingit pusaka ini. Ini pusaka temuan darat, jadi korusinya lubang-lubang, tapi sangat sepuh sekali. Kalau menurut saya ini era Singosari akhir, karena kita lihat paksinya agak oval, dan kurusinya seperti ini. Kita lihat karakter besinya, ini Singosari akhir atau Mojo awal. Nah, kalau kita lihat dapurnya, ini dibilang banyak angrem bukan, karena dapur tombak Luk 3 Jangkung itu ada beberapa, ada tombak dapur banyak angrem, ada kuntul ngalak, dan ada yang lain-lain. Nah, ini dapur Buto Meler Jangkung Luk 3, luknya agak kembo ya, karena kurusi wajar, temuan, pusaka temuan. Kalau kita lihat pamornya ini keleng. Nah, tombak Jangkung dapur Buto Meler ini dipercaya tuahnya untuk perlindungan. Biasanya pusaka-pusaka tayuan, bukan untuk perang. Jadi yang diutamakan tombak ini bukan untuk perangnya, tetapi untuk isoterinya, daya isoterinya, daya spiritualnya. Kalau kita berbicara Luk 3 biasanya identik dengan harapan cita-cita, ada visi misi yang ingin diwujudkan, seperti halnya keris Jangkung. Nah, tetapi kenapa disebut Buto Meler? Ini kita juga cari literasinya belum ketemu. Tapi yang pasti orang dulu memberikan sebuah pakem, sebuah nama ini ada artinya. Kalau kita kaji secara sederhana, Buto ini kan adalah raksasa yang ya bisa dikatakan buto, raksasa yang besar, yang kuat, gagah, perkasa seperti itu. Tapi jahat. Lah, meler ini ada dua makna juga. Arti yang pertama meler, arti bahasa Jawa yang artinya meler itu nakal. Kalau meler itu bahasa Jawa juga artinya memanjang. Nah, dari dua ini kita masih cari lagi literasinya apa. Tetapi secara kepercayaan, tombak dapur Buto Meler ini biasanya untuk menjaga rumah.
juga bisa untuk meredam hawa negatif. Ditunjang lagi dari pamornya, ini pamor keleng atau pengawak wojo. Tuah utama pamor keleng ini tolak balak, perlindungan, sudah jelas. Dan kalau auranya pusaka ini cukup wingit, tangguh sepuh ya. Ya bisa dikatakan Mojopahit awal atau Singosari akhir. Angker auranya tombak ini. Kemudian yang terakhir kita dapat juga ini tombak Winongan ya saudaraku ya, tapi sudah dibuatkan warangka seken seperti ini, jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Ya, warangkanya baru. Nah, tombaknya tidak sampai sejengkal ukurannya, jadi tidak sampai 20 cm, mungkin 15 sampai 17 cm. Ini biasa kalau di Jawa Timur disebut tombak sikep. Sikep itu dari kata siji sing didekep, jadi untuk dibawa kemana-mana. Atau jimat, barang siji yang dirumat, barang satu yang dirawat. Nah, kalau kita lihat karakter materialnya, ini tombak tangguh Tuban Winongan. Nah, dari dapurnya ini piring wadon, bukan piring lanang, piring wadon. Kalau piring lanang ini agak ada sapnya, terus biasanya lebih nampak, lebih besar, lebih kekar lagi. Kadang-kadang geleger sapi di tengahnya. Piring wadon ini dari dua kata, piring wadon. Piring itu artinya mengebiri, ya, atau melindungi ya, mengebiri. Ya, mengebiri itu artinya. Wadon ini artinya perempuan. Jadi filosofi tombak piring wadon ada yang berpendapat untuk menghilangkan sifat-sifat wadon ini wanita ya, atau perempuan, menghilangkan sifat-sifat wanita yang kurang baik pada pemilik. Artinya gimana? Ya, akan membuat pemiliknya ini lebih terlihat jantan, lebih terlihat gagah, lebih terlihat berani. Penakut ini bisa menjadi sifat yang tidak baik ketika pada posisi tertentu. Nah, jadi mengebiri, menghilangkan sifat-sifat itu. Makanya banyak orang-orang Jawa Timur selalu biasanya ini dibuat sikep, menambah keberanian, menambah kepercayaan diri. Sebenarnya kalau bilang tuah utamanya, tombak-tombak kecil seperti ini, tuah utamanya adalah perlindungan. Jadi menambah spirit keberanian, percaya diri. Kalau orang modern sekarang nggak bawa HP, itu nggak percaya diri, nggak enak. Kalau orang dulu nggak bawa pusaka, itu nggak enak. Jadi ini termasuk juga tombak bukan buat perang, tetapi tombak tayuan yang diutamakan tuah isoterinya. Tombaknya kecil, tidak besar. Ya. Berbeda dengan tombak-tombak yang besar, yang memang untuk digunakan fungsionalnya untuk berperang. Jadi lebih diutamakan daya magisnya. Kalau kita lihat pamornya, ini juga pasir malelo. Ya, pasir malelo identik dengan tua kerejekian, pamor melumah. Nah, di baliknya ini ada pamor seperti pamor titipan ya. Jadi ini habis keleng, di sini ada seperti pamor kayak kotak ini ya. Nah, ini kalau dikatakan kuto Mesir ya bukan ya. Tapi kalau orang membabar di pas-paskan ya bisa saja. Oh, ini ada kuto Mesirnya ya, bisa saja. Kuto Mesir itu padahal pamor yang cukup langka. Tapi saya nggak berani lah mengatakan ini pamor kuto Mesir. Yang pasti ini pamor pasir malelo, pamor tiban. Nah, lihat paksinya, ini juga agak kotak saudara. Nah, kotak oval, di bawahnya kotak. Jadi ini juga tangguh-tangguh Tuban era Mojo awal, tapi bukan temuan. Jadi materialnya meskipun bukan temuan, tapi sepuh original. Loh mas, kok pamornya banyak yang nerjang landep, tidak terlihat seloroknya? Nah, ini sudah pernah saya bahas. Jadi banyak pusaka-pusaka era-era sepuh, era Mojopahit ke bawah sampai Singosari, Kediri, banyak yang tatanan pamornya ini kadang-kadang ke selorok baja, atau selorok bajanya itu sudah aus, sudah korosi saudaraku. Jadi tidak bisa dijadikan patokan untuk tangguh sepuh. Tetapi untuk tangguh Mataram nom-noman, kalau sampai pamor ini nerjang selorok, seperti tangguh Pakubuwono, Hamengkubuwono, Brojoguno, kalau pamor ini nerjang landep, berarti empunya kurang mumpuni. Loh, kenapa bisa begitu? Teknik tempa semakin lama teknologinya semakin berkembang. Penataannya pamor
dari hari ke hari itu semakin baik. Bahkan relief-relief, kalau Anda mencari pusaka keindahan, memang puncaknya ada di Pusaka Mataram. Tetapi kalau berbicara tentang esoteri, semakin hari semakin lama orang-orang ini semakin menurun daya spiritualnya. Sedikit-sedikit ketergantungan. Dari sekarang zaman modern ini, orang sudah tergantung oleh HP, komunikasi oleh HP. Kalau orang zaman dulu, banyak di sejarah-sejarah, di riwayat-riwayat, untuk komunikasi saja tanpa HP pun bisa. Berarti orang zaman dulu itu sudah canggih secara spiritual dan kebatinan. Tapi orang pada zaman sekarang ini mulai menurun semuanya, karena semua dipermudah oleh teknologi. Tapi orangnya dalam kecanggihannya ini menurun. Tombak seperti Dapur Bening Wadon ini juga dipercaya tuahnya perlindungan, menambah keberanian juga, dan mempermudah kerezekian dari pamornya. Ya, mungkin pada konten ini 3 pusaka ini yang bisa kita bahas, saudaraku, mungkin cukup pendek. Karena nanti besok atau lusa saya akan buat konten lagi, ada beberapa pusaka yang masih saya cuci. Nah, jadi ada pusaka-pusaka yang masterpiece juga. Ada pusaka masterpiece yang belum bisa kita mahari juga. Kita sedang dari kemarin ini masih memburu. Ada 2 pusaka ya. Ya, semoga 2 pusaka ini nanti bisa kita mahari. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga konten yang pendek ini menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.